Oke, hari ini kita akan belajar tentang immune system and its different effector mechanism karena ada pertanyaan tentang ikatan antara antigen dan antibodi gitu ya. Pembahasannya, kemudian kenapa orang yang udah kena cacar biasanya nggak keulang kembali gitu. Jelaskan dengan eh, kaitannya dengan limfosit T, sel T, dan limfosit B. Nah ini ya, eh, kita akan mulai dari sistem imun ya, secara ringkas aja. Sistem imun itu ada dua, ada spesifik dan non-spesifik atau innate immunity and adaptive immunity. Jadi sistem imun non-spesifik itu dia itu yang pertama kali bekerja ketika ada infeksi. Jadi dia itu yang ibaratnya kayak kalau perang tuh dia tuh prajurit dua gitu. Tuh pangkatnya yang paling bawah, yang paling depan. Kalau perang ya paling kemungkinan besar meninggal dia duluan gitu. Nah, itu ada kayak makrofag, terus ada kayak eh, fagosit gitu ya. Terus ada sel network killer, neutrofil, basofil, sel Marsh, eosinofil, dan sel dendritik. Nah, kalau sistem imun spesifik tuh kayak antibody, terus sitokin gitu ya, mediator. Nah, nanti kita belajar tentang antibody gitu ya. Nah, jadi untuk sistem imun itu kan ada sistem imun innate immunity gitu ya, yang non spesifik itu ada kayak fagosit, sel dendritik gitu ya. Jadi ada juga yang udah kita pelajari tadi gitu ya, sel network killer. Nah, jadi dia itu kerjanya tuh paling cepat yang udah saya sampaikan tadi, dia itu bisa dalam waktu 12 jam pertama gitu ya. Tapi kalau yang adaptive immunity itu dia sampai berhari-hari gitu ya, bisa sampai 7 hari gitu ya. Nah, baru dihasilkan yang namanya di sini antibody gitu ya. Kemudian ada juga sel efektor gitu ya, sel T efektor gitu ya. Nah, jadi sistem innate immunity itu atau sistem imun non spesifik itu dia umumnya efektif gitu ya terhadap semua mikroba. Artinya yang masuk misalkan virus, nah itu dia akan ibarat kata dihadang pertama kali. Jadi ibarat kata mau masuk istana presiden, tiba-tiba ada pemberontak gitu ya, tiba-tiba mau masuk gitu ya bawa pistol gitu ya. Nah itu eh, atau misalkan ada mahasiswa mau loncat mau masuk gitu ya, terus atau misalkan ada supir angkot mau masuk. Nah itu beda-beda misalkan gitu ya. Nah itu si pas pampres itu gitu ya, tentara yang jaga di istana itu, yang di depan itu akan menghadang pertama kali, dia yang kerja pertama kali gitu ya. Dia yang paling depan. Nah, itu kayak fagosit, sel dendritik gitu ya. Dan bahkan epithelial barriers itu kayak sini kan ada kayak sel epitel gitu ya. Sel epitel itu yang di kulit gitu ya. Nah, jadi mereka yang akan kerja pertama kali gitu ya. Jadi mereka tuh umumnya efektif terhadap semua mikroba. Nah, tapi kalau kita udah ngomongin yang namanya sistem imun yang spesifik atau adaptive immunity, itu dia hanya bekerja terhadap baratnya kayak eh, hanya bekerja terhadap mikroba atau patogen-patogen tertentu. Nah, kita kan tahu misalkan kalau kayak misalkan kayak bakteri gitu ya atau kayak apa kayak virus gitu kan itu kan ada banyak gitu ya. Itu kan ada kayak ada virus eh, SARS-CoV-2 gitu ya yang nyebabin COVID-19 gitu kan terus ada juga kayak Neisseria gonorrhea gitu kan. Terus ada banyak kayak bakteri tuberkulosis gitu kan atau misalkan kayak bakteri E. coli gitu ya. Nah, itu kan banyak gitu ya. Banyak mikroba. Nah, jadi dia itu hanya bekerja terhadap mikroba-mikroba itu aja. Jadi bakteri tuberkulosis gitu ya, kalau misalkan masuk, nah nanti kalau misalkan terjadi infeksi lagi gitu ya, nah itu sistem imun kita udah punya ibarat kata pasukan khusus, gitu ya, pasukan khusus yang udah
siap melawan itu bakteri tuberkulosis gitu ya. Nah, itu bedanya gitu ya. Jadi ibarat kata dia itu udah spesifik gitu. Dia bekerjanya spesifik itu. Nah, jadi karena dia kerjanya spesifik, pasukan khusus sistem imun untuk melawan tuberkulosis, ya dia akan bekerja khusus gitu ya, spesifik untuk tuberkulosis gitu. Jadi dia spesifik, makanya namanya adaptive immunity gitu ya, yang sistem spesifik. Nah, sel contohnya ini kan tadi kan di sini kan ada ini ya, ada sel beta gitu ya. Yang sini sel B limfosit gitu ya, terus ada sel T gitu ya. Nah, jadi dia itu banyak gitu ya. Sel B itu banyak bisa ngasilin imunoglobulin A, ini singkat ya, imunoglobulin M, E, D gitu ya. Nah, ini tuh antibody gitu ya. Ini tuh antibody semuanya, antibody gitu ya. Nah, sel T itu ada banyak juga, T helper 1, T helper 2, T helper 3, T helper 9, 17 gitu ya, banyak gitu ya. Nah, ini juga nanti kita akan pelajari gitu. Nah, jadi di sini the adaptive immune system consists of lymphocyte with highly diverse and variable receptor for foreign substance. Jadi udah tadi saya sebutin gitu ya. Jadi terdiri dari banyak gitu ya, limfosit gitu ya, with highly diverse. Jadi dia tuh banyak gitu ya. Jadi untuk tuberkulosis ada sendiri sistem imunnya gitu ya. Untuk penyakit HIV ada sendiri gitu tentunya ya. Untuk virus HIV ada sendiri sistem imunnya. Untuk penyakit misalkan, let's say eh, untuk penyakit misalkan lepra gitu ya. Nah, itu ada lagi gitu ya. Jadi banyak gitu. Diverse gitu and variable receptors. Jadi for foreign substance tuh banyak gitu untuk mikroba-mikroba. Nah, terus ada juga nah ini makanya di sini sebut produknya antibody gitu. Nah, sekarang kita coba lihat ke sebentar ke tentang ini ada buku gitu ya. Nah, di sini di basic immunology ini kita coba lihat sebentar nih tentang sistem imun. Nah, di sini nih ya sistem imun eh, mekanisme gitu ya sistem imun innate and adaptive immunity. Ini tadi sama sih gitu ya. Ada sel mass gitu ya di sini gitu ya. Terus ada fagosit gitu, terus ada sel dendritik gitu ya. Nah, nah, ini kalau mikroba mau masuk nih, bakteri mau masuk, nah itu akan dihalang gitu ya sama epithelial barriers. Itu contohnya kulit gitu ya. Nah, jadi antibody itu akan mengeliminasi gitu ya. Jadi kalau kamu lihat di sini nih teman-teman, nah, kalau teman-teman lihat di sini itu bakterinya itu dia akan berikatan dengan antibody. Nah, sehingga bakterinya tadinya yang mau masuk ke dalam sel itu, dia nggak jadi bisa masuk ke dalam sel karena udah berikatan dulu dengan antibodinya. Oke, nah terus ada juga kita lihat sebentar. Nah, ini dia ya. Jadi sistem imun spesifik gitu ya. Yang adaptive immunity ini ada dibagi lagi nih, ada humoral immunity, immunity dan cell mediated immunity. Jadi ada berbagai macam gitu ya. Pembagiannya ada lagi gitu. Nah, perbedaannya maksudnya gimana? Perbedaan tentang humoral immunity dan cell mediated immunity. Nah, contohnya itu adalah kalau yang humoral itu kayak sel B gitu ya. Ya, yang sel B ini yang di sini nih. Nah, ini tuh sebenarnya humoral gitu ya. Dia tuh pembagian dari spesifik. Jadi eh, spesifik tuh ada humoral, ada juga seluler gitu ya. Nah, itu yang kita lihat di sebelah kiri gitu ya, yang di buku itu gitu ya. Nah, humoral itu ada kayak sel B. Nah, sel B itu ada banyak macam tadi ya, imunoglobulin A dan lain-lain. Nah, yang seluler itu dia itu ada kayak sel T gitu, sel T. Nah, sel T itu banyak yang tadi disebutin ya, T helper,
satu dan seterusnya gitu. Banyak lain. Nah, jadi eh dia tuh untuk responnya gitu ya. Kalau untuk yang humoral, yang antibody itu, dia itu akan jadi sel B limfosit itu gitu ya. Itu nanti dia itu akan mensekresi antibody. Jadi selnya itu mengeluarkan antibody gitu. Nah, tapi kalau yang sel T itu nanti dia itu akan mengeluarkan namanya sitokin. Nah, sitokin itu digunakan untuk mengaktifasi proses fagositosis gitu ya. Jadi untuk lewat si sitokin ini gitu ya, itu nanti akan mengaktifasi makrofag gitu ya. Jadi makrofag itu kerja gitu ya. Nah, kalau sel sel apa sel T juga bisa kayak bekerja. Misalnya nih udah ada sel yang keinfeksi nih, jadi si apa bakterinya tuh udah bikin selnya tuh mati gitu ya, udah bikin mati. Nah, ini sel T ini akan membunuh ya sel yang udah mati ini. Jadi ini untuk sistem imun spesifik nih. Makanya dia disebut spesifik pasukan khusus. Ya tergantung apa yang masuk gitu ya. Tergantung bakteri atau virus apa yang masuk gitu ya. Nah, maka dia akan punya sendiri antibodinya, punya sendiri gitu ya. Untuk sel T helper limfositnya punya sendiri gitu ya. Sitotoxic T limfositnya punya sendiri gitu ya. Jadi spesifik dia. Oke. Nah, terus ada lagi juga bisa belajar lihat dari dari sini nih. Nah, ini dia. Itu ya, sel B limfosit. Nanti dia tuh akan menghasilkan yang namanya antibody gitu ya. Antibody. Ini coba maaf ya. Saya gedein aja. Nah, nah jadi di sini tuh ada sel B gitu ya, akan menghasilkan antibody gitu ya. Nah, makanya nanti ada namanya proses kayak neutralisasi gitu, neutralization gitu ya. Nah, terus ada juga aktivasi makrofag di sini gitu ya. Sel T nih, jadi sel T itu ngebantu gitu ya. Ngebantu, terus dia itu kayak ngeluarin sitokin gitu ya. Nanti makanya ada namanya inflamasi gitu ya. Terus ada namanya juga aktivasi sel B limfosit gitu. Nah, ini yang tadi sama killing of infected cell gitu ya. Oke, nah sekarang kita balik lagi ke sini. Ya, jadi ini terminologi aja ya. Sebenarnya limfosit itu apa gitu kan? Tadi kita udah belajar mungkin kayak masih bingung gitu ya. Nah, jadi dia itu pokoknya dia itu adalah sistem imun sel gitu ya. Itu dia sel imun gitu ya. Yang ada dibuat di sumsum tulang gitu ya. Dan bisa kita temuin juga di darah gitu ya. Nah, jadi kalau orang makanya kalau orang sakit itu dia sel sel limfositnya itu bisa naik gitu ya. Kadarnya bisa tinggi dalam tubuh. Nah, itu menandakan ada infeksi. Nah, jadi ada sel B, sel T gitu ya. Tadi yang udah dibuat sel B itu ngebuat antibody gitu ya. Di sini antibody. Kalau sel T itu ngebantu membunuh gitu ya. Misalkan kayak ada sel tumor atau membantu mengontrol respon sistem imun. Nah, nah ini darah tuh ngandung ada ini ya. Jadi dia limfosit itu ada di darah, bisa ada di darah gitu ya. Di darah juga bisa ada makrofag tadi ya, yang non spesifik gitu ya. Basofil, eosofil, sel darah putih gitu ya kalau bahasanya di sekolah gitu. Nah, ini tadi ini aplikasi aja misalkan eh, dari penyakit COVID-19 gitu ya. Dari penyakit COVID-19. Jadi misalkan untuk yang warna orange ini nih itu virus COVID ya. Virus COVID-19 SARS-CoV-2 gitu ya. SARS-CoV-2 gitu ya. Dalam 5 hari pertama itu dia eh, baru imunoglobulin M doang tuh. Jadi antibodinya yang ada tuh baru yang dihasilkan tuh baru imunoglobulin M tuh di sini. Nah, tapi setelah eh, berangsur-angsur gitu ya seiring berjalannya waktu itu ikut yang namanya imunoglobulin A dan hari-hari selanjutnya juga mulai ada.
imunoglobulin G. Nah, jadi perannya sistem imun spesifik itu nggak langsung gitu ya. Dia itu nggak langsung. Pada saat pertama kali orang tuh kena infeksi satu bakteri atau virus gitu ya. Jadi dia tuh perlu waktu gitu berhari-hari gitu. Nah, di adaptive immune system ini ya, mount faster, larger and more effective response to repeated exposure to the same antigen. Nah, jadi kalau misalkan seandainya udah infeksi gitu ya, kena eh, penyakit tuberkulosis gitu ya misalkan, TBC, karena TBC ini ya kasusnya sangat tinggi di Indonesia. Negara kita kalau nggak salah hari-hari ini kedua kasusnya terbesar gitu ya di dunia. Nah, jadi kalau misalkan orang TBC gitu ya, waktu itu udah kena TBC gitu ya. Nah, terus dia misalkan eh, kena lagi TBC gitu ya, misalkan. Nah, itu di dalam tubuh kita itu udah ada gitu ya. Sel-sel imun yang tadi ini ya, sel-sel beta gitu tuh udah ada gitu ya. Jadi antibodinya itu kalau misalkan kita udah punya gitu ya, bahasanya gitu, udah punya buat ngelawan gitu ya, si bakteri TBC itu. Nah, itu yang disebut sama memori imunologi gitu ya. Memori imunologi. Jadi sistem imun kita tuh udah inget, oh iya dulu pernah ketemu nih sama bakteri ini gitu ya. Jadi udah bisa, udah siap gitu ya. Udah, ah kayak kamu misalkan teman-teman udah pernah ujian apa gitu ya. Terus soalnya dikasih sama gitu ya. Nah, teman-teman kan udah, oh iya dulu udah pernah bisa jawab ini nih. Oh berarti udah lebih gampang lah gitu ya. Nah, jadi ini kenapa salah satu alasan gitu ya, kenapa misalkan orang udah udah pernah sakit gitu ya, terus dia bisa lebih kuat gitu ya pada saat dia kena sakit yang kedua gitu ya. Pada saat dia kena eh, penyakit-penyakit yang kedua, misalkan kayak penyakit difteri gitu ya. Nah, atau misalkan pas dia kena sakit eh, TBC ya atau yang lain gitu ya. Itu dia sistem imun kita udah lebih eh, baik gitu ya memorinya gitu. Nah, tapi ada kasus unik nih. Kalau orang kena penyakit AIDS, mungkin nggak kena cacar lagi. Artinya udah AIDS nih. Nah, AIDS itu sistem imunnya itu udah turun gitu ya. Ya, jadi dia disebabkan oleh apa? Virus HIV gitu ya. Jadi virus HIV ini bikin sel sistem imun kita itu turun gitu ya. Jadi kadarnya tuh turun dalam tubuh gitu ya. Kadarnya turun dalam tubuh. Nah, ketika kadar sistem imun kita turun dalam tubuh, itu sangat mungkin ya, sangat mungkin kita itu mau kena penyakit infeksi apapun gitu ya. Nah, tapi biasanya yang paling sering itu dikaitkan itu kasus TB HIV gitu ya. Dikaitkan sering dengan TB dan HIV, TBC dengan HIV. Nah, jadi mungkin mungkin orang udah pernah kena cacar, terus dia kena HIV, mungkin karena dia pergaulannya jelek, eh, seks bebas dan sebagainya macamnya, dan dia kena HIV, nah itu maka dia sangat mungkin kena cacar gitu. Karena sistem imunnya itu turun gitu. Apalagi kalau dia nggak rutin minum obat. Nah, terus ada juga tentang mechanism of eliminating the pathogen from the body gitu ya. Nah, jadi sebelum kita lebih jauh gitu ya. Jadi sistem imun kita itu ya, tubuh kita itu punya berbagai macam cara gitu ya untuk menghancurkan dan mengeliminasi bakteri-bakteri yang masuk ke dalam eh, tubuh kita gitu ya. Jadi tubuh kita tuh udah punya berbagai macam cara. Nah, itu cara-caranya ada ini, ada netralisasi, ada aglutinasi, presipitasi, sama aktivasi dari komplement. Nah, kemudian kalau misalkan
Contohnya orang kena difteri ya misalkan. Nah itu bakterinya itu kan ada namanya Corine, misalkan Corine bacterium gitu ya. Difteri, ini ya. Nah, jadi itu misalkan orang udah pernah kena eh, apa kena bakteri ini gitu ya. Nah, makanya nanti bakteri dalam tubuh ini akan dicari caranya sama tubuh kita. Gimana caranya supaya dia nanti itu bisa dieliminasi atau dihancurkan gitu ya. Nah, cara-caranya itu ada dengan neutralisasi yang pertama, kemudian ada aglutinasi, presipitasi, dan aktivasi. Nah, ini tuh untuk yang ini ya, teman-teman, untuk yang spesifik gitu. Dan yang berikatan ini tuh sistem imun spesifik. Nih, di sini tuh itu tuh antibodi yang ngelilingin virusnya sama bakterinya. Itu tuh antibodi. Nah, ini antibodinya dikelilingin bakteri gitu ya. Nah, ini juga pokoknya yang bekerja di sini satu 2 3 tuh bakteri. Tetapi pas proses selanjutnya, pas sudah sampai di sini nih, fagositosis ini kan sistem imun, makrofag apa? Non spesifik gitu ya. Nah, jadi ini mereka tuh saling kerja sama gitu ya. Sistem baik sistem imun spesifik maupun sistem imun non spesifik. Nah, sekarang lihat ini aja gitu ya. Yang gambar A ini ya. Ini tuh ada namanya antibody. Yang ini nih antibody ini. Ini tuh virusnya nih. Ini virusnya gitu kan. Nah, ini tuh sel kita nih. Ini sel kita, sel tubuh kita gitu ya. Nah, pada saat virusnya masuk, kalau misalkan antibody ini nggak ada gitu ya. Gitu ya. Nah, maka yang bekerja duluan sistem imun non spesifik. Nah, tapi kalau antibodinya udah ada, sebelumnya udah pernah kena COVID atau pernah divaksinasi COVID gitu ya. Kan vaksinasi itu kan buat ngasilin antibodi gitu ya. Nah, maka tadinya si virus ini nih, yang kayak korek ini nih, ya, yang kayak korek itu, tadinya dia tuh bisa berikatan dengan reseptor, namanya reseptor S2 gitu ya. Ya sebut aja lah reseptor gitu ya, biar mudah dulu. Reseptornya itu akan berikatan gitu ya dengan antigen gitu ya si COVID-19 itu dengan si virus ini gitu ya. Nah, tapi karena dia itu udah kehadang sama si antibody gitu ya. Ini ya, kalau teman-teman lihat, ini kan udah ditutup tuh kan. Tadinya dia bisa berikatan di sini, tapi udah ketutup nih di sini nih. Nih di sini juga udah keblok dia tuh, udah keblok. Jadi nggak bisa nempel. Nah, itulah salah satu mekanisme dari eh, proses bagaimana tubuh kita itu mengeliminasi gitu ya, supaya virus-virus ini jangan sampai masuk menginfeksi gitu ya sel-sel kita. Nah, kalau sel-sel kita terinfeksi, nah itu bisa ada kematian sel gitu kan. Nah, jadi ini penting banget gitu ya. Jadi antibody itu memblok gitu ya, memblok reseptor gitu ya, memblok reseptor. Jadi antibody itu memblok reseptor dari sel sel kita gitu ya, supaya dia nggak berikatan antara si eh, antigen antara antigen dengan sistem imun kita supaya dia nggak berikatan gitu. Nah, nama lainnya itu dari yang kayak korek ini tuh namanya epitop ya. Nama lainnya tuh epitop. Ya, jadi dia tuh namanya epitop. Jadi supaya epitop tuh nggak berikatan dengan reseptor sel kita. Nah, antibody itu yang udah tadi dibilang neutralize a virus by attaching to the sites. The virus must bind to its host cell. Nah, selanjutnya itu ada juga namanya aglutinasi.
Jadi agglutination itu clumping gitu ya of bacteria by antibodies. Jadi kalau misalkan bakterinya itu kayak clumping gitu ya, dia tuh kayak clumping tuh kayak gumpal gitu ya. Nah, itu akan lebih mudah gitu ya untuk makrofag itu gitu ya, yang ini nih, untuk melakukan proses fagositosis gitu ya. Itu akan lebih mudah gitu. Nah, makanya the bacterial clumps are easier for phagocyte cell to engulf itu menelan gitu ya, dibandingkan dengan satu bakteri aja. Jadi makanya dia tuh ngegumpal gitu ya. Ada juga tuh precipitation gitu ya. Precipitation itu bakterinya itu dibuat jadi kayak nggak banyak gerak gitu ya, motionless gitu ya. Nih, yang ini nih. Nah, itu dia tuh jadi motionless. Jadi itu bakterinya tuh jadi nggak banyak nggak bisa menginfeksi gitu ya. Karena satu sisi dia udah berikatan dengan antibodi gitu ya. Sebenarnya ini untuk mempermudah aja sih gitu ya, untuk mempermudah aja supaya nanti proses fagositosisnya gitu. Nah, kemudian ada juga yang namanya aktivasi komplement gitu ya. Nah, jadi activation complement itu akan membantu gitu ya untuk menstimulasi misalkan kayak namanya inflamasi, vasodilatasi, dan fagositosis juga dan menyebabkan sel lisis gitu ya. Jadi aktivasi komplement itu memproduksi lesi. Jadi si sel membran asingnya itu dia tuh jadi burst gitu ya. Jadi dia tuh kayak lisis gitu. Jadi maksudnya kayak dia tuh ngebuat ada luka-luka kayak semacam luka-luka gitu. Jadi dia kayak membuat semacam luka-luka gitu ya. Jadi hancurlah sel asing. Sel asing tuh ya eh let's say yang ini nih, Corynum Bacterium diphtheria. Jadi kayak sel-sel yang asing gitu ya dari tubuh yang masuk ke tubuh kita. Nah, ini ada referensinya gitu ya buat belajar lagi. Jadi kalau untuk menjawab gitu ya pertanyaan gitu ya, kenapa orang yang udah kena cacar itu masih bisa udah biasanya nggak kena lagi. Nah, itu tadi ya kaitannya dengan sel T dan sel B. Jadi sel T-nya itu jadi jawaban sederhananya dia itu udah tubuh kita tuh udah punya yang namanya memori imunologi. Jadi tubuh kita itu udah punya memori imunologi. Tubuh kita sudah punya antibodi gitu ya untuk melawan sel-sel jahat itu gitu ya, untuk melawan bakteri-bakteri jahat itu, untuk melawan virus-virus jahat itu gitu ya. Jadi tubuh kita udah punya pasukan gitu ya untuk melawan mereka-mereka semua gitu. Nah, makanya dibandingkan pertama kali itu, kalau baru pertama kali kena infeksi tersebut gitu ya, misalkan baru pertama kali kena COVID-19, nah maka itu belum punya tuh tubuh kita tuh yang namanya antibodi-antibodi untuk melawan virus-virus COVID. Nah, kemudian sel B dan sel T itu perannya tadi gitu ya. Sel B itu perannya itu yang di buku tadi deh. Nah, sel B itu perannya yang ini gitu ya. Dia tuh memproduksi antibodi. Nah, tapi kalau sel T itu dia tuh akan menghasilkan sitokin gitu ya, mediator inflamasi gitu ya. Nah, sitokin itu akan mengaktifasi makrofag. Nah, makrofag itu kan yang non spesifik tadi ya. Nah, jadi itu dia ngebantu prosesnya gitu. Jadi sebenarnya bukan cuman sel T sama sel B aja dalam pertanyaan cacar itu gitu. Jadi ada juga sistem imun non spesifik kayak makrofag itu kerja gitu di situ. Karena yang tadi udah kita sama-sama pelajari tentang eh, different effector mechanism atau bagaimana tubuh kita itu ngeluarin gitu ya atau proses-proses yang ini nih tadi. Nah, ini proses-proses yang ini nih, berarti kan kita udah belajar gitu ya. Nah, itu saling kerjasama gitu kan. Makrofag, sel T, sel B gitu ya. Nah, jadi
Itulah peran-perannya. Antibodi, sitokin untuk sel T, ada juga mengaktifasi makrofag untuk sel T gitu ya, limfosit sel T gitu ya, inflamasi gitu ya, aktivasi beta limfosit. Dan sini sih ada tambahan nih untuk both helper T cell and cytotoxic T lymphocyte recognize peptides derived from intracellular microbial protein displayed on the cell surface by MHC molecules gitu ya. Jadi dia udah kenal gitu ya, udah recognize peptida gitu ya dari eh, bakteri-bakteri yang ini nih yang kalau tuh dia udah kenal nih gitu ya. Dia udah sel T ini karena udah sebelumnya udah pernah tubuh kita udah pernah terinfeksi, nah maka dia udah kenal nih sama microbial antigen presented gitu ya. Jadi udah kenal sama bahasanya tuh kayak apa sih bahasanya tuh kayak antigen gitu ya. Jadi udah kenal lah pokoknya gitu bahasanya gitu ya, sama si eh, bakterinya gitu. Nah, kemudian itu untuk sel T, sel B gitu ya kaitannya. Nah, yang kalau neutralisasi, aglutinasi, presipitasi, aktivasi sistem komplement tadi udah ya. Jadi udah jelas mereka itu kayak proses gitu ya, cara-cara gitu ya. Cara-cara untuk bakteri itu bisa dieliminasi dari tubuh kita. Ya, semoga bisa membantu gitu ya, bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang udah dikirim tadi ya dari WhatsApp tentang immune system and its different effector mechanism ya. Oke, itu aja untuk hari ini ya. Semoga bisa dipahami. Oke, thank you.